cahaya itu sendiri ya bisa kita pelajari gitu, dan ilmu yang mempelajari cahaya itu dinamakan dengan ilmu apa Teh namanya? Ilmu Tahu nggak? kosmologi bukan Teh? Betul ya. Hebat banget ya Teh Silva ini udah tahu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemis, kembali lagi di Hamka Podcast Studio. Nah, gimana nih menjalani kehidupan di semester ganjil ini? Apakah masih kuat atau mungkin udah banyak ngeluhnya nih? Nah, tapi kalau kita gitu ya sebagai mahasiswa gitu ya harus tetap semangat gitu ya Teh dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya gitu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai cahaya. Nah, sebelumnya kenalin dulu, aku Silvania Windy. Di sini aku nggak sendirian karena ditemani oleh pemateri kita yang sangat-sangat kece ini. Ada Teh Ilma Salma Salmia. Gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah Teh baik. Alhamdulillah. Nah, untuk kesibukan Teteh sekarang itu apa ya Teh? Nah, kalau untuk kesibukan sendiri sama Teh Silva karena sama-sama di semester 7, jadi saat ini sedang sibuk untuk PPL sih. Karena kuliah online juga ya. Iya, kayak gitu. Gimana Teh? Seru nggak PPL? Lumayan. Ternyata seru, ya? Oh, gitu juga ya jadi guru. Iya, ini persiapan kita gitu ya Teh nanti jadi guru. Oke, kita kembali lagi ya Sobat Kemis. Kita akan membahas tadi mengenai cahaya. Nah, bisa kalian bayangkan gitu ya, kalau misalkan kita tidak ada cahaya, maka kita itu tidak bisa melihat apapun gitu. Entah itu melihat warna, misalkan warna hitam, putih, dan lain sebagainya. Terus melihat benda seperti benda yang lurus atau bengkok dan lain sebagainya. Nah, di sini gitu kita sangat membutuhkan cahaya gitu ya untuk melihat semua benda yang ada di alam semesta ini. Nah, oke, langsung aja kita tanya ke pemateri kita. Nah, Teh, sebetulnya cahaya itu apa sih gitu? Mungkin boleh dijelaskan gitu. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya cahaya itu apa? Itu ada perdebatan ya mengenai cahaya itu apa. Ada yang beranggapan bahwa cahaya itu adalah suatu gelombang, ada juga yang beranggapan Teh bahwa cahaya itu adalah suatu materi gitu ya. Tetapi terlepas dari itu semua, secara sederhananya ya, teman-teman juga mungkin bisa tahu ya bahwa cahaya itu adalah sesuatu yang kita tampak gitu ya, sesuatu yang bisa kita lihat berdasarkan indera penglihatan kita, yaitu mata gitu. Nah, selain itu juga gitu ya, secara dari sisi agama gitu ya, selaku agama Islam gitu ya, kita sebagai agama Islam, cahaya juga dijelaskan gitu dalam Quran surat An-Nur gitu ya, salah satunya. Nah, mungkin boleh kita buka terlebih dahulu sama-sama Al-Qur'annya. Itu ada di Quran surat An-Nur ayat 35 ya. Nanti kita buka sama-sama terlebih dahulu. Oke, udah dibuka semuanya? Oke, udah ya Teh. Nah, ini dijelaskan bahwa dalam Quran surat An-Nur itu Allah berfirman ya, yang artinya Allah pemberi cahaya itu memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seolah-olah bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya seperti pohon zaitun yang tumbuh tidak sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api gitu. Cahayanya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu gitu ya. Nah, berdasarkan ayat tersebut gitu ya, berdasarkan firman Allah tersebut, bahwa dijelaskan Al-Qur'an itu Al-Quran itu, menurut Al-Quran, cahaya itu adalah sesuatu yang bisa kita sadari gitu ya, dan bisa kita lihat, dan juga bisa diartikan juga sebagai suatu keyakinan. Dan bahkan gitu ya, cahaya itu di dalam Al-Quran dijadikan sebuah nama gitu ya Teh, yang tadi disebutkan itu adalah Quran surat An-Nur ayat 35, dan An-Nur itu artinya cahaya gitu ya. Jadi di dalam Al-Quran An-Nur atau cahaya itu disebutkan, dan juga disebut sebagai nama lain dari Al-Quran, disebut juga sebagai Alkitab gitu ya, cahaya itu atau An-Nur itu.
yang mana kitab kita itu adalah kitab suci Al-Qur'an. Seperti itu. Wah, Masya Allah ya Teh. Tadi kita udah mendengar nih penjelasannya bahwa begitu pentingnya gitu ya cahaya gitu dalam kehidupan kita, sehingga cahaya ini tercantum gitu sebagai nama surat gitu ya Teh di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat An-Nur gitu ya, yang artinya cahaya. Nah, di sini tuh cahayanya itu datangnya tentu dari Allah gitu ya Teh, yang memberikan petunjuk kepada alam semesta dan isinya atau segala sesuatunya, sehingga bisa dimanfaatkan gitu sebagai sumber utama dari cahaya itu sendiri gitu ya Teh. Nah, betul ya teman-teman, bahwa tadi apa yang dikatakan oleh Teh Silva, bahwa cahaya itu pasti datangnya dari Allah gitu ya. Nah, tetapi selain itu gitu ya, kita juga perlu tahu, apalagi kita selaku alkemis muda gitu ya, harus tahu bagaimana sih cahaya itu dan dari mana asalnya cahaya. Nah, cahaya itu bisa berasal yang pastinya yang pertama itu dari matahari gitu ya. Terus yang kemudian yang kedua bisa berasal dari api, kemudian ada juga yang berasal dari buatan manusia seperti lampu gitu ya Teh. Nah, itu adalah salah satu contoh dari adanya cahaya. Kemudian selain itu juga apapun yang bisa berpijar itu adalah merupakan sumber dari cahaya, seperti itu. Nah, cahaya itu sendiri ya bisa kita pelajari gitu, dan ilmu yang mempelajari cahaya itu dinamakan dengan ilmu apa Teh namanya? Ilmu Tahu gak? kosmologi bukan Teh? Betul ya, hebat banget ya Teh Silva ini udah tahu. Nah, jadi ilmu yang mempelajari cahaya itu dinamakan dengan ilmu kosmologi. Jadi di dalam ilmu tersebut bukan hanya mempelajari mengenai cahaya secara harfiah, tetapi mempelajari cahaya juga mengenai fungsinya di kehidupan manusia, kemudian di alam semesta itu dia bekerjanya seperti apa gitu, dan bahkan dijelaskan juga bahwa ternyata cahaya matahari yang sampai ke bumi itu sangat cepat gitu ya Teh. Wah, berapa itu Teh? Kira-kira kecepatannya? Kira-kira kecepatannya itu mencapai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Kebayang nggak cepatnya itu seperti apa gitu ya? Pasti itu sangat-sangat cepat ya teman-teman semuanya. Nah, kecepatannya itu ketika misalkan itu tidak ada perantara gitu ya. Jadi ketika misalkan cahaya dari matahari masuk ke bumi itu tidak ada perantaranya. Nah, itu bisa secepat itu. Kalau misalnya ada perantara atau ada medium serta berbeda lagi gelombang yang seperti itunya, nanti akan ada pengaruhnya juga seperti itu Teh. Gitu. Gitu ya Teh. Nah, Masya Allah tadi kita juga sebetulnya bisa lihat juga nih Teh, ada baru-baru ini ada kereta cepat gitu ya Teh ya. Oh iya benar Teh. Nah, mengenai kereta cepat gitu ya, sebenarnya itu sama sekali gitu ya tidak apa ya namanya, tidak bisa menandingi kecepatan cahaya gitu ya. Sekarang kan sedang rame-ramenya ya kereta cepat Bandung Jakarta gitu ya. Tapi kan itu berasal dari listrik gitu ya. Itu adalah salah satu ciptaan manusia. Jadi pastinya tidak ada tandingannya dengan ciptaan Allah. Matahari, kecepatan cahaya matahari tembus ke bumi itu pasti sangat cepat, dan memang berbeda antara kecepatan listrik dengan kecepatan cahaya. Tentunya lebih cepat cahaya gitu ya. Tadi seperti yang dijelaskan bahwa kecepatannya itu mencapai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second gitu. Oke, wah, Masya Allah ya Teh, sangat kagum sekali gitu ya dengan ciptaan Allah ini. Nah, Allah ini kan merupakan sumber cahaya gitu ya, ibaratnya itu Allah itu merupakan cahaya di atas cahaya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang cahaya nih Teh, apa sih implikasi dari cahaya gitu bagi kehidupan kita? Mungkin boleh di-spill gitulah beberapa Teh. Oke, mengenai contoh nyata dalam kehidupan kita, tentunya teman-teman pasti mungkin secara tidak langsung ya menyadari bahwa oh ternyata ini adalah salah satu contoh dari cahaya ya. Nah, itu mungkin disadari secara tidak langsung, padahal itu adalah salah satu contoh yang sangat konkret dan sangat mudah untuk kita pahami. Nah, jadi salah satu contoh dari adanya cahaya ini adalah tadi adanya pembiasan atau pemantulan. Jadi kita bisa melihat benda-benda di sekeliling kita. Di sini saya bisa melihat Teh Silva, terus kemudian saya bisa melihat studio ini gitu ya, yang betapa luar biasanya. Kemudian bisa melihat benda-benda, bisa melihat matahari ataupun apapun itu dengan sangat seperti ini ya, Masya Allah sekali gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata dan sangat sederhana gitu ya, adanya cahaya seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga nih, saya kasih contoh satu lagi aja ya. Nah, buat teman-teman nanti silahkan cari lagi contohnya apa lagi. Nah, itu adalah yang pertama, yang kedua ya berarti. Ini contohnya adalah efek fotolistrik. Nah, teman-teman sering belanja kan? Nah, pastinya kalau misalnya belanja di
Tapi ini selain selain di toko online atau yang produk-produk online seperti di supermarket ya, pasti tentunya ada struk belanja. Nah, itu adalah salah satu efek fotolistrik di mana itu tuh merupakan suatu contoh dari adanya cahaya seperti itu, Teh. Wah, ternyata emang tanpa kita sadari gitu ya, banyak sekali gitu implikasi dari cahaya bagi kehidupan kita ya, Teh. Nah, selain itu juga tentunya cahaya itu bukan hanya berasal dari apa yang bisa kita lihat, tetapi secara psikolog atau secara misalnya dari segi agama kita bisa melihat juga bahwa cahaya itu berasal juga dari Allah, bukan hanya secara fisik tapi secara ruhani juga gitu ya. Nah, itu dijelaskan juga di Al-Qur'an, teman-teman. Mari kita buka terlebih dahulu Al-Qur'annya. Itu ada di Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 17. Nah, di sana Allah berfirman yang artinya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat dan menjadi buta. Nah, mungkin itu ya, kebayang nggak sih Teh Salma kalau misalnya kita ternyata misalnya kita tidak diberikan cahaya oleh Allah. Nah, cahaya itu bisa berupa hidayah atau keimanan gitu. Tadi kan dijelaskan bahwa Allah hilangkan cahayanya gitu ya, Allah cabut cahayanya. Berarti kebayang nggak kita misalnya dicabut sama Allah, bukan hanya penglihatan ya, tapi misalnya dari segi hidayah, dari segi keimanan. Karena kan tadi disebutkan bahwa ternyata cahaya itu bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi dari segi keimanan juga kita itu berasal dari cahaya yang Allah berikan, dan itu adalah salah satu cahaya yang paling abadi, seperti itu, Teh. Ya, ternyata sudah dijelaskan gitu ya sedetail mungkin gitu oleh Allah SWT, baik di dalam firman-Nya gitu ya, di dalam Al-Qur'an gitu. Tadi ada Quran surat An-Nur ayat 35 dan barusan Quran surat Al-Baqarah ayat 17 gitu ya. Nah, di sini tentu saja firman Allah itu disebutkan gitu bahwa Allah adalah pemberi cahaya bagi langit dan bumi, yang menciptakan matahari, bulan dan bintang gitu ya sebagai sumber cahaya di bumi. Selain itu Allah juga dalam Al-Qur'an gitu ya, dalam firman-Nya itu menginformasikan juga nih Teh tentang aspek optik gitu ya, refleksi, kemudian refleksi cahaya bagi sumber-sumber lainnya bagi kita gitu ya di kehidupan kita sendiri. Oke, nah Sobat Kemis, pembahasan kita mengenai cahaya cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk terus menonton episode selanjutnya di Hamka Podcast Studio. Dan bagi kalian yang ingin kirim saran dan juga kritik, boleh DM di Instagram kami di @hamka_win_sgd. Untuk itu, akhir kata, aku Silvania Windy pamit, dan pemateri kita Jelma Salma Samia pamit undur diri. Terima kasih telah menonton episode kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.